Ini perlu dikirimkan lagi atau masih punya ada ya? Masih punya ya? Jadi tidak di apa namanya, bagian lampiran dan contoh-contoh, lantas di penjelasan per bagian ya. Ini tolong di pengukuran ulang, pengukuran itu apa, pengukuran tunggal, pengukuran berulang, ya, berbagai metode analisis ya, situ sampai ke analisis regresi ya, sampai tingkat uji signifikansi, uji linearitas dan seterusnya. Jadi metode statistik yang parametrik ya, yang boleh dikatakan cukup simpel, hanya satu variabel bebas, satu variabel terikat. Nah, itu dimatengkan yang hanya satu variabel itu ya. Kemudian dianalisis pada keadaan-keadaan yang simpel ya. Pada keadaan-keadaan yang sederhana dulu ya. Nah, contohnya apa? Random dulu distribusi datanya ya kan. Degree of freedom-nya. Artinya tidak banyak variabel yang terlibat, kan hanya satu kan. Kemudian timing-nya ya kan stasioner, ya kan, independen, kapan saja apa saja. Yang jelas sampelnya seperti itu, ya kan. Distribusinya jelas, ya kan. Nah itu saja sudah repot, karena apa? Melibatkan, kan ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya pengukuran. Ya, ada yang memang satu variabel itu ditentukan oleh banyak sekali ya variabel terikat yang hasil ukur yang kita akan peroleh ya, yang coba akan kita hasilkan itu diperoleh melalui proses pengukuran berbagai macam variabel, berbagai macam kondisi kan, hanya mengikuti kaidah dia termasuk pengukuran tunggal atau berulang. Itu saja dulu ya, itu saja dulu. Jadi time sequencing, kemudian ada constraint-constraint apa yang diberikan, kita tidak bahas untuk sementara ya. Nah itu saja dulu yang simpel. Nah ini belum kita kasih constraint, ada waktunya, berurutannya secara bagaimana, itu nanti Anda kembangkan ya. Kalau memang nanti pada saatnya menuntut analisis yang seperti itu ya. Saya kira ini sudah cukup jelas. Hanya nanti angka pentingnya berapa, ini penting sekali kita tandaskan ya. Kalau Anda seandainya mendapatkan hasil ukur ya dengan ketelitian atau ketidakpastian statistik atau sistemik, statistik ketidakpastian totalnya itu misalkan 0,5%, ya kan, 0,5%. Nah kemudian apa? Hasil ukurnya ya tidak menyimpang jauh, ya kira-kira menyimpang sebesar 0,5% dari apa? Hasil literatur, ya kan, atau hasil tabel, harga tabel. Ya kan? Prosedurnya benar, pelaksanaan eksperimen benar, ya kan? Kemudian apa? Penerapan dari metode analisis data dan teori ketidakpastiannya juga benar, ya. Ini prosedur yang ada di sini diterapkan semua, ya kan? Analisisnya secara grafik diberikan, ya kan? Kemudian secara statistik biasa juga ada, ya kan? Bagian kesimpulannya bagaimana, ya? Kesimpulan kemarin kan menjawab apa? Pertanyaan, tujuan, ya kan? Hasil dari tujuan sejauh mana tercapainya, sejauh mana masalah tercapai, ya kan? Seberapa besar ketidakpastiannya, ya kan?
faktor-faktor penyebab kesalahannya apa, penyebab ketidakpastian yang besar itu apa, itu diberikan, ya kan? Nah, terus apa? Diskusi juga ada misalnya, ya. Temuan yang baru sama sekali apa, ya kan? Temuan yang baru ada apa? Temuan berupa masalah apa, ya kan? Misalnya kendala-kendala yang sifatnya itu tidak dapat dikategorikan sebagai berkaitan langsung dengan segala sesuatunya tentang eksperimen juga diberikan. Studi lanjut, ya kan? Misalnya kalau ada, ya kan? Kemudian keterkaitan dengan metode yang sekarang sedang dikembangkan juga dikasihkan dalam diskusi. Ya. Kemudian daftar pustaka, studi pustaka juga ada. Nah, itu kalau itu semua dipenuhi ya di atas 90 nilai. Ya. Tadi tidak kena semua, ya. Konsep dasarnya jangan hanya menyalin, ya. Konsep dasar atau teori dasar yang ditulis, ya, Anda tulis di dalam laporan akhir itu hendaknya, ya, memuat pokok-pokok prinsipil yang utama di dalam atau yang terkait langsung tidak langsung dengan judul eksperimen. Itu konsep utamanya harus. Kemudian metode spesifik yang diterapkan, metode spesifik yang dibahas dan diterapkan secara eksplisit, secara nyata, ya, eksplisit dan secara nyata di dalam pelaksanaan eksperimen itu wajib dituliskan. Jelas ya? Nah, kalau itu semua lengkap semua, ya kan? Data-data lengkap 95 atau 98, ya, 99, bahkan mungkin 100, ya. Itu. Kalau kurang dari itu ya berat, ya kan? Misalnya analisis data seadanya, ya kan? Menerapkan yang ini Anda nggak mau. Pusing pala kan sudah dikasih kesempatan untuk tanya jawab. Masa harus setiap kali diingatkan, setiap kali disampaikan, ya, melalui AG, kapan saja, ya. Kalau nggak dikejar-kejar, Anda diam saja, ya. Siapa Amata, Carla, Erni, Adinda, siapa lagi nih? Tifal, ya. Jadi kalau nggak dikejar-kejar, Anda nggak ngerasa gitu, ya. Seperti nggak ada kewajiban. Jadi kalau nggak dimarah-marah, dibentak dalam pelaksanaan eksperimen, itu nggak ngerasa kalau punya tugas, punya kewajiban. Lah itu masalahnya. Ya. Jadi ini jangan disamakan dengan yang kemarin. Dari segi materi, materi, ya, dan metode itu lebih sedikit abstrak dibandingkan yang kemarin. Pak hanya lihat-lihat skala gitu doang, ya kan, seperti Frank Head misalnya. Ya, tapi Anda nggak ngerti fisiknya itu, ya kan? Apa yang dilakukan di dalam eksperimen secara fisik itu nggak tampak gitu. Anda harus memvisualisasikan, ya, sebetulnya apa itu Frank itu, apa yang diukur, proses fisiknya itu bagaimana, ya kan? Variabel apa saja yang harus ditentukan dalam perhitungan kemudian diukur itu apa? Harus tampak. Misalnya tumbukan antara elektron dan atom itu relatif sulit, relatif kompleks dan abstrak, ya kan? Tetapi itu dilakukan di eksperimen ini, ya. Tumbukan antara elektron dan sistem atomik dari uap air raksa. Gitu. Nanti ada arus peak-nya, kemudian off peak-nya, kemudian naik lagi ke ini lembahnya. Valley, ya kan?
naik. Lah itu tentang apa? Itu juga harus dijelaskan secara lengkap. Ya. Nah, itu sedikit lebih abstrak. Jadi ada tumbukan di situ berproses yang tentu saja di mekanika kuantum pun tidak secara eksplisit ya kemarin. Tapi ini secara ya, tidak boleh tidak, ini secara kuantum harus dilihat ya. Nah, itu nanti akan saya forwardkan ya, hasil analisis dari eksperimen dari apa itu. Saya taruh di mana saya lupa, harus cari itu. Nah, eksperimen antara elektron dan sistem atomik uap air raksa itu ya. Sedikit secara kuantitatif sampai cross sectionnya muncul gitu ya. Anda sudah belajar fisika inti kan? Dalam tumbukan atau hamburan itu muncul. Jelas ya? Oke. Jadi ini menuntut Anda untuk bekerja sedikit lebih keras ya. Nanti dia atom sodium ya. Nah, begitu juga ya. Kemudian di sinar X itu bagaimana struktur kristal itu. Bagaimana yang sudah diketahui struktur itu bagaimana. Bagaimana pengertian dari kisi dan jarak antar kisi dan bidang kristal. Jarak antar bidang-bidang kristal itu HKL koordinatnya itu. Ya. Bagaimana cara menentukan menganalisis sampel yang belum diketahui apa-apa ya. Pertama Anda harus tahu jarak ya, bidang antar bidang itu, kemudian sampai mengidentifikasi bahkan sampai rumus molekul ya dan atau ya kristal yang membentuk sistem kristal itu seperti apa. Ini meskipun hanya demonstrasi sederhana, tetapi cukup untuk membawa tingkat analisis kan sampai diperoleh pengertian-pengertian yang kurang lebih seperti itu. Mencari bidang sudut jarak antar bidang kristal, ya kan koordinat HKL-nya itu bagaimana kurang lebihnya. Struktur atau bentuk kristalnya seperti apa. Rumus molekulnya kayak apa, ya kan? Nah, itu. Sampai segitu ya, kurang lebih. Jadi tolong siapkan. Anda sudah ngambil fisika zat padat belum? Karena Pak. Sudah, Pak. Sudah atau sedang? Sudah, Pak. Semester lalu, Pak. Semester lalu. Oke, semester lalu. Well, baik ya. Amata juga sama? Erni? Iya, Pak, sama, Pak. Iya, Pak, sama. Sudah semua ya? Sudah ngambil Sudah. fisika zat padat. Nah, nanti tinggal Anda terapkan itu. Jangan lupa untuk pelajari sekali lagi ya. Jadi secara konseptual itu istilahnya intisari. Jadi simbol konsep terpenting. Jadi istilahnya apa? Konsep-konsep utama ya, yang terkait langsung ya, ataupun tidak langsung ya dengan judul eksperimen yang akan kita kerjakan tersebut, nah sudah dikuasai terlebih dahulu ya. Kemudian fisika inti nanti, jadi detektor Geiger-Müller ya, itu juga nanti dapat digunakan sampai menentukan nama atau jenis atau rumus molekul ya. Bukan hanya aktivitas dari inti, tapi jenis dan istilahnya inti yang kita amati itu kayak apa, senyawa apa, rumus kimianya misal, aktivitasnya berapa, ya, bagaimana plot, ya, prediksi daripada plot intensitas atau jumlah inti terhadap waktu misalnya. Itu. Kemudian di tetapan Planck, nah tetapan Planck itu masuk yang paling simpel ya, eksperimen fotolistrik 1, fotolistrik 2 ya, kemudian Balmer. Setelah itu naik
Fahrenheit, sodium, Geiger-Müller, sama sinar X. Sinar X. Nah, itu yang harus kita bahas. Tetap kita menggunakan ini analisis ketidakpastian seperti ini. Nanti tolong Anda pelajari sekali lagi ya. Baik, kita akan menuju eksperimen yang berikutnya ya. Kemarin sudah kita bahas Balmer ya. Balmer secara kuantitatif dan kualitatif ya sudah kita bahas. Nah, tinggal ini sisanya. Kita akan new share dulu. Ya. Ini ya. Nah, ini seperti ini bidang break ya. Di sana juga mungkin terbentuk bidang break yang lain. Ya. Ini kisi ya kan. Kisi kristal ya. Bidang kisi. Ya. Nanti seperti apa bidang kisi yang lain, apakah dapat ditentukan bidang kisinya selain daripada yang diketahui ini? Itu juga bergantung bagaimana data sebetulnya ya, karena kita tidak tahu pasti bagaimana kristal ini sebetulnya memiliki strukturnya ya, atau struktur yang membentuk kristal tersebut itu sesungguhnya ya, atau yang mendekat kenyataan itu seperti apa ya. Jadi kita belajar dari kristal yang sudah diketahui dulu strukturnya, misalkan NaCl misalnya ya, yang simpel-simpel ya, KCl, atau ya dan strukturnya itu kan kubik ya. Nah, misalnya yang lain, struktur yang lain, Anda cari sendiri nanti ya, beserta rumus molekulnya, contoh-contohnya. Sebagaimana mempelajarinya, ya, kita hanya menembakkan sinar X seperti ini, diamati data seperti ini, kok dihasilkan seperti itu. Kan kita lihat secara empiris ya, konseptual. Nah, Anda sejauh mana memahami? Ini kan mata kita di sini nih, ya. Ini mata kita kan. Nah, ini bulu-bulu mata kita gitu. Ini sinar yang datang seperti itu kan. Nah, nanti ada pola intensitas terhadap sudut. Nah, ini kan karena tadi sudah intensitas dari sinar X yang tercatat ya dalam detektor. Ya, dan ini adalah sudut hambur. Ya. Scattered angle ya. Nah, ini seperti apa Pak? Nah, ini kan misalkan seperti itu misalnya. Ini kan ada intensitas maksimumnya kan, ini kan. Ini artinya apa? Ini kan. Nah. Oke ya. Berkaitan dengan membaca data seperti itu ya. Padahal Anda eksperimen hanya 1 semester, ya kan? Nah, tolong nanti dipahami lagi ya dari bahan perkuliahan. Ini kita akan meskipun simpel ya, hanya demonstrasi begitu, karena alat kita yang dulu warisan dari beliau ya, Pak Dr. Kadia Warman itu seharusnya masih bagus karena kan belum tua-tua amat gitu kan, ya baru 30 tahun ya. 30 tahun sudah gede udah ini. Tapi untuk alat seperti itu harusnya masih dapat dipakai lah gitu ya, masih lumayan lah. Ya, tetapi karena satu dan lain hal ya mungkin saya nggak tahu statusnya apakah masih dapat kita perbaiki lagi dan
ditaruh di tempat semulanya atau bagaimana? Nah, kita belum tahu persis nih bagaimana nasib dari alat XRD. Nah, itu kita belum tahu nasib alat itu. Demonstrasi untuk menghasilkan kurang lebih data seperti itu, ya. Nanti kita akan kita pelajari datanya seperti apa, apakah masih lumayan, ya. Yang jelas Anda ini data nggak berbohong, ya, apa adanya, ya. Ini sangat bermanfaat karena dia bercerita tentang bagaimana kondisi alamiah, ya, yang paling alamiah di dalam sampel yang kita uji. Nah, nanti di alat detektornya ditampilkan, ya, data plot intensitas X-ray yang tercatat dan sudut tetanya kok seperti itu. Tolong nanti misalnya, ya, ini kan data utama yang akan kita hasilkan, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas, ya, di Palmer sudah, ya. Palmer sudah, enggak. Nah, nanti akan kemarin sampai tahu bagaimana Anda membaca apa? Skala, kan? Ya, Pak, skala, Pak. Ya, masih ingat? Skala yang ada di spektrometer, ya, aparatus, ya. Ini alatnya akan Anda lihat nanti akan seperti ini, ya. Nanti tolong dimengerti benar-benar, ya. Jadi nanti sampelnya ada di sini, sampelnya. Nah, di sini itu sampelnya, ya. Biasanya pakai prisma, ya. Jadi nanti ada prismanya atau pakai bukan sampel, sorry, alat yang akan kita gunakan untuk mengamati satu zat tertentu, ya, gas tertentu, di sini gas gitu, yang dalam keadaan berpijar, ya. Nanti akan kita lihat menggunakan spektrometer. Jadi Anda akan di depan tuh, tapi sebelumnya kita letakkan di sini tuh kisi difraksinya. Kisi difraksinya kurang lebih seperti ini, ya, nanti kan. Ini ada yang 100 lines, garis, ya. Lines per, ini. Oke. Sorry. Nih. Ya. Lines per milimeter, ya. Yang lain 300, ya. Sorry, kok 3000, ya. 300 garis, kemudian 600, dan saya punya ada lagi yang 1000 garis,
per milimeter. Nanti akan Anda gunakan yang mana? Yang dari mulai 100, 200, 300, 600 ribu itu berpengaruh dalam hal apa? Ya. Jumlah garis per milimeter itu menyatakan apa? Kan gitu. Apakah nanti akan mengubah garis-garis spektrum H alfa, H beta, H delta, dan seterusnya. Ya. Nanti Anda dapat lihat sendiri pada saat eksperimen kita lakukan. Nah, kita clear. Nah, kemudian ini Frank-Head. Nah, tadi yang kita jelaskan, ya. Nah, ini Frank-Head. Jadi secara garis besar, ya. Ini adalah set untuk menghasilkan apa? Prosesnya apa ya yang sudah Anda kenal itu kemarin pada saat eksperimen E per M pada ELMGO. Hah? Carla? Saudari Carla? Hah? Proses apa namanya? Untuk menghasilkan ya. Kemarin di eksperimen E per M, proses apa namanya? Karena? Eksitasi, Pak. Hah? Eksitasi elektron, Pak. Ngawur saja kamu tuh. Baru juga kemarin lupa lagi. Amanta. Jadi dari filamen itu nanti akan apa? Terpancarkan elektron atau sinar katoda melalui proses yang disebut apa? Amanta? Saya masih ingat, capek menjelaskan itu sudah sama kamu tuh. Ya. Erni, prosesnya apa? Baru juga kemarin. Sibuk apa? Ngurus rumah tangga? Amanta? Baru juga kemarin lupa lagi, ya. 8 orang nih. Siapa lagi nih? Subarkah? Muhammad Subarkah? Aziz? Tifal. Nah, Tifal. Proses sintilasi, yang bukan apa? Emisi elektron, Pak. Emisi mio nik. Kenapa sih gue nggak lupa semua nih itu ya? Di eksperimen E per M itu ya, yang kemarin itu di dalam tabungnya itu ya, yang melingkar lintasannya itu ya. Jadi ini melalui proses emisi termionik itu ya, apa? Elektron setelah dia kemudian ini polaritas.
Ya. Ini positif. Berarti kalau Mohon maaf Pak, suaranya agak itu Pak jelas ya, sudah jelas nih. Ini sudah sangat jelas Pak. sudah jelas. Ini tadi saya menutup mic. Nah ini kan namanya karena elektron, maka telah dihasilkan elektron itu ya, dari titik H ke titik apa? Ini ya. Dari H. Oh itu mengalami apa elektron? Tival. Dari titik H. Mohon maaf Pak, suaranya terendam lagi Pak. Nah, dari titik H ke titik O. Suaranya teredam ya. Ya, sekarang sudah jelas Pak. Nah, dari titik itu mengalami apa? Elektronnya, Tival. Dari titik K ke titik O mengalami apa? Elektron. Yang lain, karena nanti di eksperimen bagaimana kayak gitu ya, menghadapi alat-alat kayak gitu. Belum nanti dikasih analisisnya tuh. Ya. Karena amata kayak gitu ya. Erni dia dipercepat ya, dari titik A itu dia dipercepat. Jadi tolong supaya jangan cepat lupa bagaimana ya Anda itu belajarnya. Jadi berat sekali saya mengikuti Anda itu ya. Kemarin di perkuliahan dan sekarang juga di eksperimen terus begitu aja kalau ditanya itu ya. Jadi Anda ini alamat nggak tahu Anda nanti setelah lulus ya. Jadi masih dalam proses belajar saja Anda sudah susah. Hanya untuk mengingat saja susah. Ya. Apalagi nanti untuk menganalisis ya. Analisis, sintesis, evaluasi ya. Jadi kan tingkatan level ya, tingkatan kognisi seseorang itu menurut Bloom ya, itu kan dari pengetahuan, pemahaman, ya, aplikasi konsep maksudnya di sini aplikasi konsep atau apa saja yang terkait dengan pengertian aplikasi itu sendiri ya. Kemudian analisis, sintesis, evaluasi secara keseluruhan ya. Itu Anda dalam level baru tahu saja ya, pengetahuan saja ya. Kan setelah tahu pengetahuan kemudian paham. Setelah paham kemudian ke atasnya itu ya. Apa tadi? Aplikasi, sintesis, analisis, sintesis, evaluasi itu pengertian dan penguasaan konsep secara keseluruhan. Ya. Nah itu, jadi sampai level pengetahuan saja ya sudah ya. Begitu sampai rumah, wah udah, Anda sudah sampai rumah. Anda masih di rumah sekarang kan ya. Begitu kuliah selesai, udah hilang semua ya. Apalagi Anda nggak ada, istilahnya nggak ada usaha ya atau kurang usahanya untuk mempertahankan ya isi memori ya. Jadi memori yang sifatnya apa? Temporal, yang sifatnya sementara ya pada memori kita itu belum dirawat, belum di save ke yang sifatnya lebih permanen gitu. Simpelnya itu.
ya. Jadi baru tahu sebentar, ya. Begitu ditaruh laptop atau HP-nya, lupa lagi semua, ya. Jadi bagaimana caranya supaya tadi informasi yang ada di memori yang temporal itu menjadi permanen, ditempatkan di permanen. Itu harus ada usaha ekstra, ya. Misalnya membuat catatan, ya. Sering-sering Anda tuh masuk lagi ikut inti ya sekarang kuliah ya. Ini saya lihat ada satu ya. Nah itu. Jadi yang membuat agak permanen informasi sistem apa namanya perangkat pembelajaran. Jadi kita kan belajar di sini ya. Jadi supaya di memori kita itu informasinya itu bersifat langgeng, bersifat kekal, bersifat langgeng, bersifat permanen. Itu bagaimana caranya ya? Di antaranya tadi sampai ke level pengertian dan penguasaan. Tidak hanya tahu, ya, hanya tahu selepatnya, hanya nama saja kan, itu si Bapak. Udah, ya, oh itu si Anu. Tidak lebih detail lagi, ya kan? Jadi level pengetahuan, ya, lebih sedikit meningkat sedikit ke pemahaman. Pemahaman, kurang lebih kan? Mengapa kok demikian ya kan, sebabnya apa gitu kan, sedikit aja ya, oh karena begitu ya kan, udah ya. Nah kemudian udah mulai pengertian ke aplikasi itu. Nah ciri-cirinya aplikasi itu apa, terapannya itu terapan konsep dalam hal ini ya. Nah itu kalau dikasih permasalahan, dikasih soal ya, dikasih soal-soal, dikasih proyek-proyek, ya, dikasih bahan bacaan menjawab itu bisa, ya. Itu menguasai semuanya itu, tahu ya, bisa menjawab dengan baik, ya. Itu sudah masuk ke aplikasi, itu aplikasi atau terapan konsep, ya kan. Baru nanti menganalisis, mensintesis, itu level yang berikutnya Anda dengan pengetahuan itu Anda dapat meneliti secara mandiri, ya. Itu sudah pada level itu. Ya. Dapat meneliti sendiri, membuat TA, ya, menseminarkan, ya kan, nanti dibawa, diterapkan di waktu PLA, ya, dan seterusnya sampai kadang-kadang ada yang sampai mau dapat membuat paper, ya, menulis karya ilmiah yang dimuat di dalam jurnal, ya. Nah itu harus sampai pada level itu tadi, ya. Nah kalau pengetahuan yang kayak gitu yang baru semester kemarin sudah lupa, ya, bagaimana nantinya itu sebagai calon atau sarjana sains, ya. Seorang sarjana sains seperti itu, ya. Nah itu tolong dicamkan. Jadi salah satu contoh Anda istilah dalam penerapan konsep itu diantaranya menjawab soal, menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau Anda nanti ya misalnya dapat mengerjakan ujian tentamen UAS ya, ujian akhir, tentamen akhir 60-80% sampai 100%, nah Anda sudah level itu terlampaui. Level 3 tadi di pengetahuan, pemahaman dan terapan aplikasi. Karena kalau hanya sampai pada tahap pengetahuan doang, ya pantas saja lupa, ya kan? Jadi supaya dapat menguasai dan nanti menjawab soal-soal melaksanakan itu secara baik, ya Pak, membuat catatan-catatan, ya kan? Apa sekarang mudah sudah ada HP ini, dan bahkan Anda mau mencatat bisa juga ada nih, ada programnya. Tinggal saya bilang aja dengan ini saya, nah dia nulis otomatis itu. Jadi speech recognition
Programnya sudah ada saya ya. Jadi nggak usah ngetik lagi. Ya. Bahkan ini dapat diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dari bahasa Indonesia, bahasa Sunda bahkan ya. Bahasa Jawa juga ada tuh. Sunda ya. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ke bahasa Arab, ke bahasa apa saja yang ada di dunia. Setelah kita, artinya apa? Kalau Anda berdoa nggak ngerti artinya dalam bahasa Arab, ngomong aja ya, berdoa dalam bahasa Arab di depan ini ya, satu kalimat aja per kalimat. Nah, nanti ditranslate ke bahasa Sunda atau bahasa Indonesia ada. Sekarang ngerti nggak? Ya, sudah kayak gitu teknologinya ya. Speech recognition machine ya, mesinnya sudah cukup proper ya, sudah agak proper sekarang, udah lumayan bagus. Cuma harus bayar per bulannya berapa, saya baru trial saja nih, saya coba ya. Ya mudah-mudahan nanti ya nyari yang affordable lah ya, yang lumayan. Kalau harus ngetik-ngetik capek, cukup ngomong saja ya. Nanti dia sendiri yang ngetik tuh. Ya kan, daripada di laptop susah kan. Misalnya tangan ini ukuran laptopnya terlalu kecil dan sebagainya, tinggal dibaca aja ya apa yang mau diketik. Nah, cuma kalau ada persamaan lah itu yang susah ya. Apakah sudah ada speech recognition untuk integral ya, batas atas, batas bawah, susah ya. Jadi kalau bagian itu mungkin masih ditulis, tapi cukuplah untuk membantu kegiatan sehari-hari yang terkait dengan ya kendala bahasa, itu saya kira sudah sangat banyak terbantu ya. Oke. Ini setelah dipercepat elektronnya sampai grid. Ya, ini kita istilahnya grid ya. Grid. Nah, itu dipercepat. Nah, dari grid ke anoda. Ya. Oh ini katoda, sorry ya. Karena ini kan negatif ya. Anodanya itu yang di titik O itu tadi ya. Nah, sorry ya. Ini adalah kutub negatif, positif berarti anoda. Ini katoda lagi. Karena elektron dia bergerak dari positif ke negatif, dari grid ke katoda, dia diperlambat. Ya, dia diperlambat. Nah, ini ya. Nah, coba nanti dibaca di buku Beiser ya. Ini kan kita jelaskan satu persatu. Apa dan mengapa ya, elektron itu harus pada daerah katoda dan grid ya. Katoda dan anoda, katoda dan grid itu dipercepat ya. Sedangkan dari grid ke katoda, nah yang kedua ini katoda ke katoda 2 di situ, itu diperlambat. Padahal di sini adalah apa? Tempat kita membaca arus ya, arus elektron yang sampai di K2 itu. Artinya apa tuh? Di sini kan terjadi proses tumbukan. Jadi dari katoda 1 ke katoda 2. Nah, ini ruang ya, di mana tumbukan antara apa? Antara elektron-elektron ya. Ya, elektron-elektron apa tuh? Elektron-elektron yang dihasilkan tadi dari proses emisi termionik ya. Dari proses emisi termionik ya. Dia dipercepat, artinya apa? Dia dikasih energi kinetik sedemikian rupa sehingga ini kan di dalam ada alat itu ada uap air. Uap air raksa
Ya. Jadi tumbukan itu berlangsung di setiap titik pada dasarnya. Ya, dari K1 sampai K2 ya, melewati grid. Tetapi karena ini peristiwa kuantum, ya, Tifal, ya, peristiwa kuantum dan air raksanya itu, ya kan, air raksanya itu sebagian besar dalam keadaan tidak tereksitasi, ya. Nah, nanti dia karena mengalami tumbukan, ya, maka energi kinetik daripada elektron ini, dari elektron, ditransferkan atau diberikan sebagian dan atau seluruhnya kepada atom-atom uap air raksa tersebut, ya, kepada atom-atom uap air raksa tersebut, ya. Jelas. Masalahnya, ya kan, karena ini peristiwa kuantum, ya, tidak seluruh besar energi elektron itu, nah, dengan otomatis, ya, berapapun besarnya dapat diserap, ya, oleh uap air raksa itu, ya kan. Anda tahu kan bahwa dalam tingkat energi atomik itu apa? Atom itu hanya apa? Menyerap energi, ya, postulat Bohr kan, menyerap dan atau memancarkan energi dalam jumlah atau kuantitas yang tertentu besarnya. Tidak setiap besar energi itu dapat diserap. Jelas. Tidak setiap harga atau besar energi elektron yang dipercepat, kan dia memiliki energi kinetik gitu. Ya, berapa saja energi kinetiknya itu, ya, dia tidak dapat diserap kalau apa? Energi atau besar energinya tidak merupakan atau memenuhi tingkat-tingkat energi atom. Tuh, ya. Jadi hanya yang memenuhi level, ya, misalkan dari kemudian di level ekspresi, ya, diserap kan atomnya level dari dasar, ya. Nah, ini satunya. Jadi delta E di sini adalah E1 dikurangi apa? E0. Dan ini tidak sembarangan energi kinetik elektron, ya kan? Delta E nggak sembarangan besar. Delta E-nya itu, ya, tidak sembarangan besarnya, ya. Itu tadi biasanya kalau saya berikan ini di bawah nih, kalau saya kan pakai tangan, ya, apa? Touch screen, ya. Jadi mungkin tangan saya itu menghalangi apa? Gelombang suara dari ini saya, alat artikulasi, sehingga suaranya mungkin kurang jelas, ya. Jelas, ya. Jadi delta E itu harus merupakan apa nanti besarnya? Siapa yang tahu? Kalau misalnya atom hidrogen, Tifal, kalau atom hidrogen, ya, maka berapa energi elektron supaya dapat diserap oleh atom hidrogen tersebut? Coba. Tidak usah menyebut besar energinya, tetapi berapa secara apa variabel, ya, dengan menggunakan variabel secara fisis, ya, secara kualitatif saja, ya. Berapa, Tifal? Hah?
level energi yang ada di atom hidrogen kemarin waktu belajar fisika kuantum, masih ingat? Ampun banget ya. Itu kan bilangan kuantum utamanya, ya. Ya, supaya dapat diserap, ya harus kelihatan E1. Ini apa? Supaya dapat diserap maka ya E1 dikurang E0, ya. Atau E1, ya toh? Kalau E2 dikurangi E0 diserap enggak? Amata. Misalnya energi kinetik elektronnya itu di dalam atau dari grid ke K2 itu besarnya adalah E2 E0. Maka probabilitasnya besar nggak elektron itu energinya akan terserap? Besar. Ya kan? Nah, terkait dengan energi kinetik itu adalah penampang lintang hamburan ya, dari tumbukan itu yang kemarin itu kita bahas di fisika inti. Nah, penampang lintang hamburannya berapa? Nah, itu nanti akan kita tunjukkan juga. Jadi, nanti setelah ini kita cari catatannya dan insya Allah akan saya forwardkan. Ya, jelas ya. Jadi nanti ini di Bezier dibaca biasanya Anda kurang jelas juga karena di situ hanya penjelasan secara kualitatif ya, menggunakan kalimat itu saja ya. Tapi itu salah satu yang terbaik itu terjemahannya ya. Kalau Anda mau ya nanti di buku Bezier ya. Saya forwardkan buku Bezier yang itu e-booknya ya. Tapi kalau Anda punya terjemahan dari Profesor Barmawi dari TB ya sama Dr. T. Holiong ya, sama Pak Barmawi sama Pak T. Holiong itu tolong dibaca ya. Buku fisika modern itu bahasa Indonesianya termasuk yang enak dicerna. Yang baru loh ya, yang edisi baru ya, yang Bezernya itu di third edition ya, third atau fourth edition itu terjemahan dari itu, alih bahasa dari itu. Kalau yang lama itu relatif lebih itu ya, tapi kalau yang baru tuh lebih mudah karena lebih itu ya, editornya lebih lengkap mengcover ya, mengcover berbagai koreksi-koreksi yang ada di edisi sebelumnya ya. Itu di Frankhead itu cukup jelas. Nah, masalahnya adalah nanti ya. Oke, kita clear dulu. Nah, sistem atom. Ini adalah misalnya sistem atom hidrogennya, ya toh. Ini adalah elektronnya. Nah, ini elektronnya di sini. Dia menumbuk ini dengan energi kinetik K, gitu kan.
Nah, ini berapa cross sectionnya? Ya, cross section tumbukan di situ. Ya. Kalau tumbukan itu terjadi transfer momentum yang optimal, ya optimal. Maka syaratnya apa? Tumbukan itu antara ini masih dua, ya. Ini bergerak dua. Oke, buat ya. Jadi ini V1, ini V2. Masanya sama. M1 sama dengan 2. Maka ini kan sebelum tumbukan. Setelah tumbukan, V2 sama dengan berapa? Kalian tahu? M1 sama dengan siapa yang sering main bola biliar? Amata V2 aksennya sama dengan berapa? Erni? Ya ampun. Erni? Aziz? Aziz? Halo Aziz? Masih mendengarkan suara saya? Ya ini Pak. Dapat memonitor ya Aziz. Berapa V2 aksen? Kecepatan bola biliar 2 ya. Setelah tumbukan berlangsung. Kamu itu belajar di fisika, departemen fisika 3 tahun itu. Apa yang dipelajari kalau begitu ya kan gitu kan. Orang jadi istilahnya itu apa? Mengundat itu apa itu? Mengungkit ya. Mengungkit apa yang Anda lakukan di departemen ini itu apa gitu. Siapa yang tahu deh? Carla? P2 kan 0 ya, sebelum tumbukan. Setelah tumbukan, P2 sama dengan berapa? Kalau masanya, volumenya atau bentuknya tepat sama. Sama dengan V1. Jelas. Jadi ini tumbukan begini ya. Nah, ini kan. Jadi kalau ini yang bergerak, kan, begitu ditumbuk, ya, ini jadi diam, ini yang bergerak. Jelas. Ya. Jadi ini ya. Diam di situ, ya. Jelas. Jadi kalau masanya itu tepat sama, ya, antara bola biliar 1 dan bola biliar 2. Jadi ini transfer energi, ya, dan atau momentum dalam hal ini adalah energi kinetik. Transfer momentum dan atau energi kinetiknya maksimum pada kondisi seperti itu, ya. Pada kondisi seperti itu. Jelas. Nah, kalau itu tadi apa? Nah, cross section tadi. Kalau cross sectionnya itu nanti tepat, ya, apa namanya, sama atau di dalam apa scattering ya, Rutherford scattering dinyatakan dalam cross section itu, ya, probabilitasnya. Energi kinetiknya sedemikian sehingga tepat menggambarkan sama dengan besarnya cross section daripada atom hidrogen itu, maka kita dapat mengharapkan peluang
ya, atau transfer energi, peluang besar terjadi tumbukan sama saja dengan transfer energinya menjadi lebih besar atau maksimum, ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dalam tumbukan agak susah, mana bisa kita harus menyamakan massa elektron dengan massa sistem atom hidrogen ini. Ya, satu-satunya parameter adalah kemarin Anda belajar apa tuh? Rutherford scattering atau hamburan kolom dari Rutherford, ya, potensialnya potensial kolom. Seperti itu, ya. Nah, nanti setelah datanya diukur, jadi ini jumlah arus jadi ini adalah pipa potensial V, ya, VG2K, ya, bukan stopping potensial ini VG2K, ya. Ini harusnya nanti kalau diplot dengan potensial, pertama dari jarak begitu dia naik variabel potensial yang ini di antara kita variabelkan, ya, maka ini sampai harga kemudian turun, kemudian naik lagi, turun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ini potensial satu sama. Kalau ini nah, ini P1, P2 nanti P2 apakah Mohon maaf Pak, suaranya ya, agak teredam lagi Pak. Teredam. Ya sudah sekarang Pak. Ya tadi ada tangan di ini ada tangan di P3 sama dengan apakah ya, dan seterusnya, ya. Seperti itu, ya. Nah, V4 misalnya apakah ini sama dengan, ya, 4V1, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Ini bisa jawab, kita akan stop presentasi ini, ya, istirahat. Anda harus baca dulu nih, ya. Anda ini sama sekali nggak baca atau bagaimana, ya, nggak ada peningkatan dari kemarin, ya. Jadi sering saya catat itu karena nanti harus bagaimana bentuk analisisnya sedemikian sehingga, ya,
memenuhi standar, ya, Anda itu, ya. Ya minimal di materi inilah, di materi ini, tidak di yang lain lah ya. Nanti yang lain kita ada standar lagi. Minimal di materi yang ini yang sudah dibahas di fisika modern, ya kan? Yang sudah dibahas di fisika inti, kita terapkan, ya. Sepertinya simpel nanti alatnya, ya. Analisisnya cukup lumayan, ya. Analisisnya cukup lumayan. Itulah. Ya. Coba konsep dengan apa? Amata ngelamun aja ya, saudari ya. Coba Carla ngelamun lagi. Dinda? Dinda? Tidak ada jawaban. Erni? Puncak-puncak itu menyatakan apa? Padahal sudah berapa lama Anda tuh belajar fisika modern? Buku kurang apa, ya kan? Buku kurang apa, media kurang apa, ya kan? WAG juga kita sediakan, silakan bertanya. Hasilnya tetap, ya. Kurang lebih itulah. Apa masalahnya? Apa? Hah? Aziz? Tifal lagi, coba Tifal. Coba dijawab, coba Tifal. Maaf, Pak. Yes. Tadi keluar, Pak, saya, Pak. Keluar sebentar. Iya, Pak. Ya sudah, yang sudah. Coba Aziz. Puncak-puncak itu menyatakan apa? Kalau nggak secara itu, nanti di forward ya buku fisika modern ya. Atau Anda sudah punya? Saya forward ya, insya Allah ya. Sama itu nanti, analisis ini ya. Baik. Jadi, terjadi apa? Kalau arusnya itu maksimum, berarti sangat banyak elektron. Di K2 itu banyak. Ya. Artinya apa? Kebanyakan elektron itu tidak diserap. Jelas? Tidak diserap. Pak, mohon maaf, Pak. Suaranya teredam lagi, Pak. Nampaknya kalau Bapak menghadap ke kiri, suaranya hilang, Pak. Enggak, ini ada tangan saya barusan. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Jadi apa? Ini apa? Mengalami penyerapan yang jumlahnya minimum. Ya. Banyak, sedikit ya. Sedikit. Kemudian diserap banyak. Diserap itu maksimum bawah. Ini penyerapan maksimum. Ya. Penyerapan maksimum di sini, ya. Penyerapan elektron maksimum, ya, maksimum di sini, maksimum di situ di peaknya, ya, di puncaknya, ya, di bawah di lembahnya, di valley-nya itu di cekungannya persis ya, cekungan kelana kudanya itu penyerapan maksimum sedemikian rupa, ya. Nah, sehingga arusnya membesar, jumlah elektronnya banyak, ya. Arusnya maksimum.
Kalau jumlah elektronnya lebih sedikit, jadi minimum arusnya itu, ya. Nah, terus selalu berperiode seperti itu, ya kan? Nah, coba nanti dipikirkan lagi, ya. Mengapa kok terjadi demikian? Ini penyerapannya kan menjadi sedikit. Kalau naik ya, kalau kurvanya naik sedikit, ya. Diserap banyak, sedikit lagi, ya. Diserap banyak lagi, terus saja. Ya, itu kurvanya akan seperti itu. Nah, itu menunjukkan nanti ada kuantisasi penyerapan dan pemancaran energi di level atom itu, ya, atau energi atomik itu bersifat diskrit. Ya, hanya energi elektron yang besarnya tertentu saja yang dapat diserap, ya, oleh sistem atom dari uap air raksa tersebut, ya. Demikian dan seterusnya. Nah, tolong nanti Anda baca deskripsinya lebih jelas, ya. Pertama dari apa yang tertulis di operasional procedure, ya, eksperimen prosedur operasional dari eksperimen, ya, dari buku yang kita bahas ini. Kemudian dari rujukan yang lebih lengkap, yaitu misalkan di Bezier, ya, di Bezier dan di, ya, hanya Bezier, ya, saya kira di mekanika kuantum tidak, ya, di Fahrenheit. Coba nanti di ini, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Anda selalu bingung tentang apa yang sedang didiskusikan, ya. Jadi tolong nanti seperti tadi yang sudah saya sampaikan, di tingkat pemahaman kalau Anda belajar itu mau level sampai mana? Hanya sampai tahu saja, hanya pengetahuan saja, sampai pemahaman saja, ataukah sampai ke terapannya, ke analisisnya, ya, ke sintesisnya, ya, dan ke evaluasi secara keseluruhannya. Nah, itu yang dikehendaki itu dalam kuliah, dengarkan, ya, Tifal dan yang lain, ya. Dalam kuliah ini kita menghendaki level yang terapan tadi sampai ke atas. Ya, tidak boleh hanya sampai ke level misalkan pengetahuan atau pemahaman saja. Hasilnya seperti ini. Nah, setiap kita ngajar, diskusi, Anda sedikit ngerti, begitu kita selesai, lupa lagi, ya, beberapa lama. Anda tidak melakukan usaha-usaha untuk sampai ke level itu, ya. Buat catatan yang bagus, sampai pengertian yang benar itu tadi bagaimana sih yang standar itu? Buku standarnya mana, ya? Apakah yang tadi dijelaskan Pak Arifin itu standar? Contoh soalnya sampai di mana ini, ya kan? Seluruh soalnya dikerjakan. Anda bisa level 3 lanjut, ya, sampai ke level 4, 5, dan 6, dan seterusnya, ya. Kalau hanya, ya, Anda hanya sekedar tahu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya kan? Terus saja begitu sambil capek banget ini Pak, meskipun hanya duduk doang, ya, kadang-kadang juga ngantuk, ya, tetapi tetap aja susah dipahami. Nah, itu coba tolong dibenahi, ya. Anda sudah secara levelnya sudah senior student, ya. Nah, dikit lagi Anda akan menjadi sarjana, itu sarjana sains, ya. Itu tolong kalau hanya seperti ini saja terus, ya kesulitan kita mengarahkannya, ya. Sampai level sarjana yang bagaimana. Jadi tolong Tifal dan teman-teman berupaya keras, ya, bagaimana menguasai apa yang ada di perkuliahan dan yang ada di sini secara simultan, secara paralel, ya. Ya, kalau bisa secara istilahnya komprehensif, saling melengkapi dan saling mendukung, mensupport, ya, satu sama lain, ya. Kemarin saya pernah tanya di itu, ya, di mungkin di levelnya tentang ultrasonografi itu, bukan kelas ini, ya, sinar X, mungkin di kelas yang lain, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti kita forwardkan, ya, Profesor sama itu, ya, insyaallah, ya. Oke, ada pertanyaan?
Pak, jadi ini untuk pembagian kelompok gimana ya, Pak? Baik, nah ini kita paralel saja. Jadi tolong nanti Anda pelajari keseluruhan materi itu ya. Nanti sambil proses berjalan kita akan tuntaskan ya. Jadi mungkin dalam beberapa hari ini akan kita forwardkan jadwal. Jadi kelompok jadi 4 kelompok, tuh 1 kelompok 2 orang ya. Seperti biasanya. Nah, kemudian nanti kalau jadwalnya keluar ya. Nah, kelas eksperimen virtual akan kita mulai. Jadi Anda siap-siap menjawab atau membuat tugas awal. Ya. Nanti judul eksperimennya yang mana sesuai dengan yang tertera atau yang terdapat di dalam jadwal yang akan kita forwardkan. Ya. Jadi nanti siapa dengan siapa mengerjakan tugas awal semester eksperimen mana ya, itu nanti ada. Ya paling lambat hari Sabtu atau hari Minggu lah ya. Itu sudah ada jadwal eksperimen virtual fisika modern ya. Jadi nanti akan Anda peroleh jadwal itu ya. Jadi tolong siapkan bahas untuk seluruh eksperimen yang ada di sini ya. Tadi kan baru sebagian ya analisisnya kan. Jadi Anda menjawab tugas-tugas awal dan akhir, nanti datanya sekunder. Kalau seandainya jadi kita eksperimen secara luring, nanti akan ada pemberitahuan. Ya, mungkin di sekitar pertengahan bulan Maret depan. Ya. Insya Allah sudah ada kepastian kapan dan bagaimana prosedurnya. Ya, itu nanti kita menunggu kurang lebih sampai pertengahan Maret. Sementara sebelum itu kita terus melakukan eksperimen virtual sambil memahami ya, memperdalam materi yang ada di sini sekalian prosedurnya. Ya, nanti membantu pada saat tepat kita melaksanakan eksperimen secara luring ya, secara tatap muka langsung Anda sudah sedikit lebih siap ya. Sedikit banyak lebih siap dan insya Allah akan lebih baik hasilnya ya dibandingkan hanya ya sekedar istilahnya ceramah-ceramah biasa, sekedar pengarahan biasa. Ya, jadi ini kita arahkan ke eksperimen secara virtual dengan menggunakan data sekunder. Sementara kita menunggu jadwal yang nanti untuk eksperimen secara luring, ya kurang lebih pada pertengahan Maret. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada? Cukup, Pak. Cukup ya, Carla dan sama yang lain. Erni ya, Subarkah, Muhammad Subarkah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita akhiri pertemuan kita untuk mata kuliah eksperimen fisika modern ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama untuk mereka yang beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi minggu depan ya dengan tugas awal. Anda sudah mengerjakan tugas awal ya.